Hari Pendidikan Nasional diperingati setiap tanggal 2 Mei sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kita sebagai putra-putri bangsa Indonesia yang kini telah bebas menikmati indahnya pendidikan di negeri ini. Berbicara tentang Hari Pendidikan Nasional, kita tidak boleh melupakan jasa-jasa dari salah satu tokoh pahlawan nasional, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, sang Bapak Pendidikan Nasional. Nah, agar lebih mengenal sosok Ki Hajar Dewantara, mari simak video ini. Ki Hajar Dewantara lahir dengan nama aslinya adalah Raden Mas Suryadi Suryaningrat. Beliau lahir di Pakualaman tanggal 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Ki Hajar Dewantara lahir dari keluarga bangsawan Puro Pakualaman. Ayah beliau bernama Kanjeng Pangeran Arya Suryaningrat dan ibunya bernama Raden Ayu Sandia. Menjadi keluarga bangsawan membuat beliau mendapat pendidikan yang berkecukupan. Beliau sekolah di ILS atau Sekolah Dasar Eropa Belanda. Kemudian beliau mendapat kesempatan untuk masuk Stovia atau sering disebut Sekolah Dokter Jawa di Batavia pada zaman Hindia Belanda. Namun karena kondisinya sakit-sakitan membuat beliau tidak menamatkan pendidikannya. Kemudian beliau bekerja sebagai jurnalis dan wartawan di beberapa surat kabar seperti Eden Java, The Express, dan Oetation Hindia. Beliau terkenal dengan tulisannya yang komunikatif, tajam, dan anti-kolonial. Selain sebagai wartawan, beliau juga aktif di berbagai organisasi sosial dan politik. Pada tahun 1908, Ki Hajar Dewantara aktif di Prokanda Organisasi Budi Utomo. Pada tanggal 25 Desember 1912, beliau bersama dengan Dawes Dengker dan Dr. Cipto Mangunkusumo yang dikenal sebagai tiga serangkai mendirikan partai politik pertama di Hindia Belanda yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia. Ki Hajar Dewantara menuliskan artikel dengan tema "Seandainya Aku Orang Belanda", dan serontak ini menyulut kemarahan dari pemerintah kolonial Belanda yang kemudian membuat beliau ditangkap dan diasingkan ke Belanda pada tahun 1913. Di masa pengasingannya, Ki Hajar Dewantara banyak mendapat pengetahuan dan pemahaman sejarah, sosial, pendidikan, dan beliau aktif bersosialisasi di dalam organisasi pelajar asal Indonesia, yaitu Perhimpunan India atau Indische Vereniging. Pada tahun yang sama, beliau juga mendirikan sebuah kantor berita yang dikenal Kantor Berita Indonesia. Disinilah beliau merintis cita-citanya untuk memajukan pendidikan masyarakat Indonesia. Setelah kembali ke tanah air pada bulan September tahun 1919, kemudian beliau bergabung di dalam sekolah binaan dari saudaranya sendiri, sehingga beliau memiliki pengalaman di dalam mengajar. Pada tanggal 3 Juli 1922, beliau mendirikan sekolah yang diberi nama National Underwriters Institute Taman Siswa, yang sering dikenal sebagai Perguruan Nasional Taman Siswa. Kehadiran perguruan taman siswa ini membuka kesempatan bagi semua orang kelas bawah untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priayi maupun orang-orang Belanda. Dalam membangun taman siswa, banyak rintangan yang dihadapi Ki Hajar Dewantara. Pemerintah kolonial Belanda berusaha membatasi dengan mengeluarkan ordonansi sekolah liar pada 1 Oktober 1932.
Kala itu beliau sudah genap berusia 40 tahun. Pada usianya tersebutlah beliau kemudian mengganti namanya dengan Ki Hajar Dewantara dan tidak lagi memakai gelar kebangsawan di depan namanya. Hal ini ditunjukkan beliau agar dapat secara bebas dekat dengan rakyatnya. Pada Kabinet pertama Republik Indonesia, Ki Hajar Dewantara diangkat menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan yang pertama pada tahun 1950. Pada tahun 1957, beliau mendapat gelar Dr. Honoris Causa dari Universitas Gadjah Mada, serta diangkat menjadi pahlawan nasional. Pada tanggal 26 April 1959, Ki Hajar Dewantara wafat di Yogyakarta dan dimakamkan oleh keluarga di Taman Siswa Wijaya Brata. Atas jasa-jasa di dalam merintis pendidikan di Indonesia, beliau kemudian diberikan nama gelar Bapak Pendidikan Nasional dan tanggal lahir beliau ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Semboyan yang terkenal dari Ki Hajar Dewantara yaitu Ingarso Suntulodo ing Madya Mangunkarsa, Tuturi Handayani, yang artinya adalah di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan. Semboyan inilah yang sampai saat ini dikenal di dalam pendidikan Indonesia. Bahkan bagian dari semboyan ciptaan yaitu Tuturi Handayani menjadi bagian dari logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berkat beliau, pendidikan Indonesia dapat berkembang hingga saat ini dan mengangkat derajat Indonesia saat itu. Sekian video dari saya, terima kasih.